Nah, ini juga didukung oleh statement dari Instagramnya langsung bahwa sekarang tuh Instagram udah memfokuskan diri mereka di sharing video untuk content creator. Yo teman-teman semuanya, jadi hari ini gue bakal ngomongin tentang Instagram yang sudah bukan menjadi photo sharing app lagi. Nah, ini beritanya udah keluar di mana-mana ya, mulai dari awal Juli itu tuh bos Instagram udah bilang kalau misalnya Instagram itu udah bukan menjadi aplikasi untuk share foto lagi. Nah, ini juga didukung oleh statement dari Instagramnya langsung bahwa sekarang tuh Instagram udah memfokuskan diri mereka di sharing video untuk content creator. Tapi sedikit berbeda ya dengan yang si bos ini bilang, karena kalau misalnya yang kita tangkap dari si bos ini adalah mereka tuh sama sekali udah nggak melakukan foto sharing lagi. Tapi nyatanya sekarang kita lihat masih ada. Dan officialnya mengatakan bahwa Instagram akan memfokuskan berarti akan lebih teliti di sana ya, akan lebih telaten di sana dibandingkan foto app. Tapi bukan berarti sharing foto app-nya itu bakal hilang gitu. Jadi ini kejadiannya bukan kayak Friendster dulu ya. Kalau misalnya anak-anak zaman 90-an gitu, pasti ingat kalau misalnya kita tuh punya Friendster dulu. Dan sekarang kalau misalnya kalian buka website Friendster, itu tuh udah jadi website game atau apa gitu, jadi udah nggak jelas. Bagi teman-teman yang nggak tahu, Friendster itu adalah website, jadi itu dia bukan aplikasi ya. Dulu tuh belum ada aplikasi website seperti Facebook. Tapi setelah adanya Facebook ya dia menghilang karena dia kalah saing. Balik ke Instagram, sebenarnya ini tuh gak mengherankan banget gitu, karena kalau misalnya dilihat sejarahnya, Instagram itu udah sering banget melakukan ini. Dia itu selalu beradaptasi untuk menjadi yang terbaik. Contoh beberapa tahun lalu, misalnya kalau misalnya kalian ingat Snapchat itu apps yang terkenal banget beberapa tahun lalu kan, dan banyak banget orang yang pakai di seluruh dunia. Nah, appsnya itu memungkinkan teman-teman share foto selama 24 jam. Setelah itu dihapus otomatis oleh aplikasinya. Lalu setelah Instagram ngelihat keberhasilan dari Snapchat, barulah dia membuat satu fitur yang kita kenal sebagai story, teman-teman. Nah, story ini kalian udah tahu lah ya pasti kalau misalnya pengguna Instagram, ini tuh dipakai banyak banget oleh orang. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya orang nggak nge-share foto, tapi dia nge-share story. Nah, ini sebenarnya bukan original dari Instagram, ini originally dari Snapchat. Tapi gue bisa bilang kalau misalnya Instagram itu lebih berhasil daripada Snapchat, karena kita lihat aja jumlah user yang ada di Instagram dibandingkan dengan Snapchat itu jauh banget. Yang kedua, yang pas Instagram itu ngeluarin IGTV. Nah, dulu kalau misalnya kalian tahu, dia itu cuma bisa ngupload video selama 15 detik. Nah, itu juga sebenarnya idenya bukan original. Idenya itu diambil dari Vine, karena mereka itu mau ngalahin Vine pada saat itu. Dan sekarang kita lihat Vine juga udah gak ada gitu. Nah, sekarang nih, Instagram udah ngikutin TikTok dengan Reels-nya dia. Tapi jangan salah, karena TikTok ini kalau menurut gua adalah yang terbesar di antara kompetitor-kompetitor lainnya. Kalau misalnya dulu Snapchat dan Vine itu nggak sehebat TikTok menurut gua. Sampai bahkan YouTube aja itu ngikutin TikTok dengan fiturnya yang namanya Shorts kalau nggak salah. Jadi idenya itu benar-benar sama persis kayak TikTok. Bahkan banyak video-video TikTok yang kayak refurbish gitu ya, yang kayak udah di-upload di TikTok terus di-upload lagi di Shorts YouTube atau di Reels-nya Instagram. Nah, pertanyaannya adalah apakah Instagram bakal berhasil untuk ngalahin TikTok? Dan yang terpenting adalah mau Instagram berhasil atau enggak. Jadi sekarang nih kalau misalnya kita content creator, kita tuh masih ngapain di Instagram? Apakah kita mau share foto, atau kita mau share Reels, atau kita mau share IGTV? Nah, di sini nih jawabannya nih. Untuk kalian yang baru mulai di Instagram, menurut gua kalian mulai langsung dari video-video Reels. Karena pasti kalau misalnya Instagram ngeluarin fitur baru dan kalian gunain fitur itu semaksimal mungkin, mereka itu bakal promote kalian terus. Jadi gue yakin banyak konten-konten creator yang masih stuck di sana, misalnya dia cuma share story atau share foto gitu loh. Tapi tidak dipungkiri kalau misalnya banyak banget penonton Reels gitu loh. Kalian sadar gak sih kalau misalnya kalian nonton video TikTok atau Reels gitu ya, kalian tuh bakal scroll terus tanpa kayak sadar gitu kalau misalnya kalian udah scroll berjam-jam gitu misalnya. Oke, jadi kemarin gue juga sempet nge-share satu video Reels yang itu sebenarnya bukan di ranah gue juga ya, gue cuma iseng-iseng doang karena gue suka videonya.
Lalu video itu viewsnya udah jauh mengalahkan video-video IGTV gue. Which is insane menurut gue. Karena itu gue masih nyoba-nyoba dan ya itu untuk seru-seruan aja gitu sebenarnya. Kalian masih boleh sharing-sharing foto, tapi percayalah kalau misalnya Instagram itu akan lebih nge-push reel kalian. Apalagi kalau misalnya content creator, kalian pasti bisa engage orang lebih banyak dan engage orang-orang stay di app itu lebih lama di video daripada di foto. Jadi conclusionnya itu aja. Kalau misalnya kalian nanya apakah Instagram akan berhasil nurunin TikTok, I doubt it. Karena sekarang kita ada 3 kompetitor, bukan cuma 2. Jadi kita ada YouTube, TikTok, dan Instagram yang udah ngeluarin fitur yang sebenarnya sama, cuma beda nama doang. Jadi mungkin sampai situ aja video gue hari ini. Semoga membantu teman-teman dan sampai jumpa.